warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik semua? Baik. Ya. Bapak lihat semuanya ceria. Bapak hari ini akan mengajar coding ya dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum masuk pada kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar proses pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan penuh hikmah. Oleh karena itu, ketua kelas silakan pimpin doanya. Belum belajar melihat kita berdoa bersama berdoa dimulai. Terima kasih. Hari ini hadir semua? Siapa yang sakit? Ada yang sakit? Belki, bapak namanya? Bapak hari ini akan mengajar materi tentang menganalisis konten defect ya. Kalian perhatikan foto dan videonya ya. Di foto ini ada beberapa siswa sedang mengejar ayam, ya kan? Nah, di foto itu ada kejanggalan ya. Kalau kita perbesar, ya ayamnya tidak punya kaki. Bapak kesini ini sudah terlihat nih. Terus di video ini kita bisa perhatikan itu es krimnya Sudah habis. sudah habis ya. Terus ketiga foto video ini adalah Presiden Amerika ya. Kalau kita lihat. Nah, kalau kita sebar foto dan video ini bisa saja menimbulkan kontroversi ya. Siswa mengejar ayam itu dikira siswa ini ke sekolah cuma mencuri ayam. Ya. Tidak belajar, cuma mencuri ayam. Ini kan fotonya mengejar ayam kan? Sedangkan video ini kerjaan Presiden Amerika ini cuma makan. Tidak punya ide untuk memimpin negara. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini ya. Lihat ya. Apakah video dan foto ini asli atau palsu? Kalau dalam pembelajaran coding dan KA ini itu dinamakan video deepfake kalau dia konten yang palsu itu. Nah, oleh karena itu ya, video dan foto yang seperti ini banyak di media sosial ya. Jadi pembelajaran hari ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu menganalisis konten deepfake dalam bentuk gambar, audio, atau video. Manfaatnya yang pertama, bisa menggunakan KA generatif konten deepfake. Kedua, bisa menentukan konten asli atau palsu. Ketiga, mampu memilih atau memilah konten yang bisa dipercaya. Ya.
Nah, orang nggak tahu siapa itu yang bicara. Ya, nah, itu adalah salah satu konten deepfake ya. Deepfake itu seperti yang sudah dijelaskan ya, dari kata deep learning dan fake atau palsu. Jadi deepfake itu Bapak bisa artikan adalah konten palsu ya. Nah, untuk mengetahui konten itu palsu atau tidak, buatan dari KA atau tidak, kita bisa menggunakan generative.com. Ini yang akan kita pelajari kali ini. Inilah situs yang akan kita gunakan untuk menganalisis konten deepfake ya. Selain memakai situs ini, Bapak harapkan juga kalian bisa mendeteksi menganalisis secara langsung konten deepfake itu. Baik itu melihat ya dengan dari segi pencahayaannya ya, dari pencahayaan fotonya, dari analisis wajahnya, analisis gerak bibirnya ya. Itu cara menganalisis konten secara langsung ya. Ini ada 6 ciri konten buatan yang bisa kamu kenali. Pertama, dari lihat ekspresi wajahnya. Terlihat kaku biasanya kalau buatan dari KA. Kedua, ada suaranya monoton, datar biasanya. Ya. Ketiga, sinkronisasi bibir tidak pas, kayak bibirnya Bapak tadi kan? Tidak pas, tapi apa yang dia sampaikan dengan gerakan bibir. 4, gerakan aneh atau glitch di background. Kelima, tidak ada sumber berita kredibel, artinya sumber berita itu tidak terpercaya. Keenam, narasi terlalu sensasional. Cara menganalisis berikutnya ya, secara manual. Ya, kalau kalian belum melakukan akses tool, kalian bisa lakukan dengan cara mengecek berita itu resmi atau tidak. Biasa berita resmi itu dari apa? Dari media detik.com ya, reviewan ya. Itu berita yang bisa dipercaya. Amati komentar ya. Kadang-kadang netizen sudah ada yang menyadari kalau konten itu palsu. Jadi begitu lihat konten udah langsung di-search, lihat komennya juga. Komentar-komentarnya itu. Oh, video ini palsu. Jadi kalau sudah dapat membaca konten komentar seperti itu jangan di-share lagi karena sudah tahu-tahu itu palsu ya. Lihat profil pengunggah. Biasanya kalau pengunggahnya itu menggunakan akun palsu biasanya. Gunakan logika sehat. Nah, ini yang penting, gunakan logika sehat. Jadi jangan sembarangan membuat konten ini. Pujari ini dikontrol ya. Genggaman dunia itu ada di pujari sekarang. Apapun bisa dicari dengan pujari. Jadi kontrol ya. Cara mengetahui suara asli atau AD atau KA ya. Jadi kalau biasanya suara yang dibuat dari KA itu ya, biasanya suaranya konsisten ya, mudah ditebak. Kalau manusia berbicara seperti Bapak, kalian nadanya kadang tinggi, ada rendah ya. Kalau biasanya KA itu datar, tinggi terus, rendah terus. Nah, itu cara mendeteksi dan menganalisis konten dengan melalui situs Deep Moderation dan secara langsung atau manual ya. Nah, untuk kalian lebih memahami materi yang akan Bapak berikan ini, nanti Bapak akan bagikan FKPD ya. Akan bagikan FKPD. Kalian akan kerjakan
tugas yang ada di LKPD. Semua sudah duduk sesuai kelompok? Sudah ya? Apa sudah bagi minggu lalu? Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD, kita biar lebih semangat, kita akan breathing untuk semangat. Oke? Semua berdiri. Untuk semangat. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Oke. Kita pasang semua. Nah, perhatikan ya, sebelum Bapak bagi ke LKPD, biar nanti pada saat pengerjaan LKPD tidak bertanya-tanya lagi, jadi perhatikan dulu. Yang pertama kalian harus perhatikan adalah mengisi nama anggota kelompok ya. Ditulis anggota kelompoknya dan ikuti langkah-langkah dalam pengerjaan LKPD. Yang kedua, berbagi tugas kelompok. Jadi semua harus aktif. Jadi dalam pengerjaan atau diskusi kelompok ini Bapak akan nilai ya. Jadi semua harus aktif dalam kelompoknya. Ketiga, isi jawaban kalian pada lembar jawaban yang sudah Bapak berikan. Tugas untuk kelompok 1 itu menganalisis video, kelompok 2 menganalisis foto, dan kelompok 3 menganalisis video ya. Ini LKPD-nya ya. Ada materinya juga. Silahkan kalian gunakan koneksi internet untuk mengerjakan LKPD ini. Semua sudah terkoneksi atau sudah berubah HP kan? Jadi pengerjaan LKPD ini sekitar 40 menit atau 45 menit boleh. Ya. Di situ langkah-langkahnya jelas, ya. Langkah-langkahnya jelas. Nah, untuk kelompok 1 videonya bisa di-download melalui barcode itu ya. Jadi foto, video, audio itu bisa kalian download melalui barcode itu. Aplikasi handphone direction tadi sudah Bapak buat dalam barcode juga untuk kalian gunakan menganalisis. Oke? Nah, hasil analisisnya kalian dan kesimpulannya itu kalian tulis di halaman terakhir ya. Nanti kalau semua sudah selesai mengerjakan LKPD, kalian presentasi di depan kelas. Jadi ditulis siapa yang mau membaca hasil diskusinya, siapa yang mau memimpin presentasi, silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak dipahami, tanyakan semua. Tunggu ulang. Kembali dulu. Nah, klik itu, link it. Sudah. Coba kalian Pak Ani ini sekarang bagi tugas scan ini. Bukan di kamera Google. Nah itu download sana itu. Sudah. Itu sudah terdownload. Oke. Coba putar. Putar hasil downloadnya. Betul tidak itu? Tadi download tadi. Gimana kamu punya download?
Atau di Google tadi. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Hasil analisisnya itu tulis di lembar jawaban itu. Itu ada. Ya, kalau berarti belum masuk akun sih, namun kamera Google banyak. Kamera bisa, kamera biasa. Tulis it. Yang dari yang dari ini, the input is ini. Ya. Saya masuk. Nama? Ya, the input is iya. Jadi kontennya dapat bisa dikatakan IP coba. Upload itu foto. Coba sekarang yang lain dulu download supaya yang lain juga bisa menganalisis. Coba Abdul scan dulu ini. Nah, sementara dianalisis. Sabar. Coba clear story dulu ya. Clear story dulu. Coba kakak. Betul? Sudah muncul linknya, klik itu linknya. Ya. Download ini, klik download ini, itu download. Ya. Sementara mau mundur ya. Nah, oke, sementara. Sabar dulu. Ya. Ini ya, 62% itu adalah konten buatan EE ya. Buatan KA. Jangan dulu kasih keluar ini ya. Sekarang yang ditulis mulai dari sini, the input is titik 2 sampai 65,2% di sini. Ya. Nah, di bawah sini ya. Oke, tulis dulu itu. The input. The input is ikuti itu bahasa Inggrisnya. Oke. Nah, ini sekarang Adam sementara menulis hasil analisis dari situs Remuneration ya. Kalian tugasnya bertiga mencari ciri-ciri konten itu dikatakan di fake itu. Ya, ini materinya. Oke? Nanti kasih tahu sama Adam jawabannya. Biar ditulis. Kalau dilihat secara langsung apa ciri-cirinya sehingga kalian bisa katakan itu konten di fake. Oke? Ini ada materinya. Ya. Ciri-ciri kontennya itu kalian baca materinya ini sesuaikan dengan video yang ada. Coba kasih suara. Suara. Apakah suara itu sesuai dengan yang ada di video itu, dengan gerakan bibirnya? Baru ini bentuk manusianya bagaimana? Tidak normal ya. Nah, tulis itu ciri-cirinya dengan melihat secara langsung itu. Tulis. Nah. Alasnya apa? Ciri-ciri
Audionya itu kalian pantas untuk tidak disebarkan di media sosial atau tidak? Kalau tidak, kenapa? Kenapa tidak? Ya? Gitu. Kalau iya, apa yang akan ditimbulkan itu? Ya, sudah selesai mengerjakan LKPD? Ya. Tapi semua sudah siap untuk presentasi ya? Ya. Sebelum presentasi biar lebih semangat kita SPP lagi ya. Semua berdiri. Oke. Ya, semangat, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Dan dan dan. Ding ding ding. Dum dum dum. Dan dan dan. Ding ding ding. Dum dum dum. Baik, Bapak untuk kelompok 1 duluan ya, silakan. Silakan semua maju. Presentasi kelompok 2, kelompok 3 perhatikan ya. Kalau masih ada pertanyaan, ya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami hasil analisis konten video ini merupakan buatan KA dengan presentasi 65,2%. Ciri-ciri konten: suara tidak sinkron dengan video, 2 badan tidak normal, anggota tubuh kakinya ada 3. Kesimpulan, video ini tidak pantas di media sosial karena akan terjadi dampak negatif. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau yang ingin bertanya silakan. Saya dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara menghindari agar video kita tidak disalahgunakan dalam media sosial? Ini belum dijawab ya. Ini video dari kelompok 1 ya. Ya kelompok 2, kelompok 3 bisa lihat. Tadi dikatakan kakinya ada 3. Betul ya? Yang awalnya 2 berubah jadi 3. Kenapa itu video? Ini cara menghindari agar video yang kita upload itu di Facebook, di media sosial itu tidak disalahgunakan oleh orang lain. Diedit memakai KA baru disalahgunakan. Gimana caranya? Jangan mengunggah video KA. Jangan mengunggah video KA. Itu jawabannya. Ya. Oke, maksudnya jangan mengunggah video pribadi itu ya. Karena kalau kita menggunakan konten KA itu ya, kita menggunakan video pribadi, data pribadinya kita ya, itu kemungkinan nanti orang lain akan menggunakannya. Akhirnya orang lain mengedit menggunakan KA. Nah, disalahgunakan itu video yang kita buat itu. Akhirnya siapa yang rugi? Diri kita sendiri ya. Itu. Ya seperti itu nada ya. Ya. Jangan, apalagi video pribadi yang bersifat vulgar, nah, jangan. Demi kontennya FYP, ya. Jangan seperti itu ya. Jangan seperti itu. Konten seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Siap. Kalau tidak nak? Pertanyaan cukup. Silakan di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya silakan. Udah aplaus dulu. Kelompok 2, silakan.
foto yang dianalisis kelompok 2 itu ini. Ada fotonya Trump. Ini siapa ini? Elon Musk ya. Nah, silakan presentasi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Hasil analisis konten tersebut buatan KA dengan persentase 99,9%. Ciri-ciri konten: pencahayaan merata, tidak ada bayangan, dan foto tidak lihat kaki. Kesimpulannya, foto deepfake menimbulkan dampak negatif dan hoax. Demikian presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, kelompok 3. Saya mewakili kelompok 3 akan bertanya ke kelompok 2 bagaimana caranya agar foto tidak salah digunakan untuk konten deepfake. Baik, saya akan menjawab. Cara agar foto tidak disalahgunakan, kita bisa menambahkan watermark atau tanda air pada foto kita. Terima kasih. Ya. Jadi kalau kita upload foto pribadi ya, ke media sosial, kalau Facebook itu kita upload foto di Facebook, siapapun bisa mengunggah kan. Nah, kebaiknya kalau kita tidak ingin disalahgunakan itu foto, tambahkan watermark. Ada tulisan seperti ini di sekitar fotonya kalian nanti. Jadi kalau berisi watermark seperti itu susah untuk diedit fotonya kalian ya. Susah untuk diedit. Nah, itu tujuannya watermark. Oke. Nomor 1 ada pertanyaan? Ada. Oke, silakan Bu. Demikian penyampaian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Ayo, kelompok 3. Kakak. Untuk kelompok 3, audio yang dianalisis itu audionya Tuntung Saur. Sering kalian dengar TikTok itu. Oke, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Hasil analisis konten ini merupakan hasil buatan KA dengan persentase 99,9%. Ciri-ciri konten: suara monoton, tidak bernada atau konsisten dengan kesimpulan, tidak pantas karena suara Tuntung Saur buatan KA dan bisa digunakan oleh siapapun. Tadi ciri-cirinya suaranya monoton ya, tidak bernada. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Jadi dengan kita dengar sekilas saja, kadang kita sudah tahu kalau itu adalah konten buatan KA ya. Silakan kelompok 1 2 pertanyaan. Tidak ada. Tidak ada. Beruntung membuat tiga. Tutup saja. Demikian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi
semua konten baik itu video, foto, dan juga audionya setelah dianalisis menggunakan situs Hypnoderation itu semua hasilnya konten deep fake ya. Kalau yang video tadi 65% deep fake terdeteksi. Foto dengan audionya hampir 100%, 99,9% deep fake ya. Nah, itu cara menganalisis melalui situs Hypnoderation KA generatif. Kalau kita lihat secara langsung, baik itu video, foto ataupun audio itu kita dengar, terkadang kita sudah bisa mengetahui kalau konten itu adalah deepfake, ya. Dengan melihat ciri-ciri yang tadi kalian sudah analisis tadi. Baik, untuk LKPD-nya Bapak kumpul ya. Semua sudah tulis nama anggota? Ya. Sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya? Ada yang belum dipahami? Tadi ada yang tidak bisa mengupload audionya ya, Putri ya. Kemungkinan satu itu kalau situs KA begitu dia harus login melalui akun Google ya. Login dulu akun Google-nya. Kalau tidak login, terkadang tidak bisa mengupload itu file itu. Kedua, kemungkinan HP-nya full memory. Itu tadi masalah yang Bapak temui di kelompok 3. Nah, Bapak akan berikan tes formatif ya untuk kalian semua kerjakan. Kalian tulis saja di kertas ya jawabannya. Jawablah pertanyaan berikut dengan menggunakan Hypnoderation ya, generatifnya. Apakah gambar tersebut merupakan deepfake? Jika ya, jelaskan alasannya. Oke. Sekarang analisis, itu ya, download baru analisis Hypnoderation itu. Semua menulis jawabannya. Tulis nama, jangan lupa tulis nama. Tuliskan ciri-cirinya dengan kalian lihat foto ini. Oke, ya. Nah, untuk merefleksinya Bapak ya, kalian tulis di bawahnya itu ya, bawah jawabannya. Bagaimana perasaan kalian pada saat mengikuti pembelajaran hari ini? Tulis saja, senangkah, menyebalkan, tulis secara jujur ya. Yang kedua, tulis bawahnya, bagaimana pembelajaran selanjutnya? Apa harapannya kalian ya untuk pembelajaran selanjutnya itu? Pak Guru, suaranya kasih besar. Pak Guru, videonya kasih banyak biar lebih mengerti boleh. Jadi harapan kalian ke depannya agar Bapak bisa melakukan pembelajaran lebih baik lagi. Biar cuma satu tidak apa ya. Biar cuma satu harapan.
refleksinya Pak Guru sudah nilai. Satu saja. Kenapa? Tetap dipertahankan. Baik, pembelajaran hari ini tentang materi menganalisis konten effect sudah selesai ya. Karena ini adalah materi terakhir, jadi minggu depan kita akan ulangan asesmen akhir materi ya. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran, kita sudah buka dengan sholat, sekarang kita berdoa agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan Bapak pimpin doa. Baik, pembelajaran ini Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.